Hai Sobat Bara, berjumpa lagi bersama saya Novara Krishna And this is Gendis dalam acara Bara Food and Traveling. Sekarang kita lagi berada di depan Museum Ada. Imade Ada. Museum Made Ada. Jadi ada patung Garuda Wisnu yang merupakan ciri khas dari karya-karya beliau. Mari kita ketemu sama Pak Made Ada. Let's check it out. Ya, terima kasih. Nah, pemirsa, inilah legenda hidup Pak Made Ada. Mungkin bisa yang belum tahu mulai kapan ada museum ini? Museum sejak tahun 2002. 2002. Ditandatangani Ibu Mega. Ini tahun 2002 dimulai museum ini, tapi karir atau perjalanan Ya udah lama. Udah tahun 63. Oh, dari tahun 63. Sobat Tahun Bara. 63. Tapi waktu itu baru khusus untuk jual patung untuk makan. Oke. Tukar, kalau enggak ada mau beli tukar dengan beras kan makan juga. Nah, Karena waktu itu beras susah tahun 63 untuk Sulung Agung. oh, Orang Tapi Bali. memang ini Pak, awalnya dari keturunan kan? Ya benar, Mbak. Kakek saya juga pembuat patung-patung bangunan Bali di Pulau, di Puri, termasuk Bapak. Salah satu karya sekarang masih adalah di Bedugul Meru yang besar itu karya Bapak saya bersama saya. Wow. Di situ banyak hiasan-hiasan patung. Saya sudah bisa bantu. titik balik dari perjalanan patung ini adalah pada waktu bertemu dengan Bapak Presiden Soeharto, betul ya? Pak Harto, saya kenal beliau sekitar tahun 75 di Pak Made Kamar Kebun di Batu Bulan. Setelah itu tahun berikutnya Pak Harto datang ke rumah tahun 81. Presiden lo datang ke rumah. Presiden ya. Presiden datang ke Biasanya rumah. masyarakat Iya. yang datang ke istana. Presiden tapi ini Soeharto loh, sebaliknya. presiden paling lama. Dan lucunya lagi, saya masih khawatir waktu itu. Kan saya dinaikkan ke mobil, diajak bertemu Bapak Ronald Reagan di tahun 83. Presiden Amerika selain presiden. Yang keberapa? Yang ke-40-an sekian ya. Ronald Reagan tahun 83 saya diajak oleh Pak Harto untuk bertemu dan mengukir di baru satu hotel di Nusa Dua, Putri Bali namanya. Di situ saya bisa Langsung ukir di hotel. langsung ukir. Sobat Bara, he's the legend. Ya, Living seperti legend. itu, tahun itu ya. Oh, saya takut sekali karena semua alat ditangkap oleh polisi-polisinya internasional, dibawa di mana kita mau demonstrasi. Patung juga dibawa. Saya jadi begini aja jalan-jalan diantar oleh anak buahnya Pak Harto. Ya. Sampai saya dengar semua KBRI, Ya. Kedutaan Besar Republik Indonesia itu ada patung Garuda Made hasil Ade. karya Pak Made Ade. Pasti. Seluruh dunia. Dan Wow, the whole world. iya, untuk di kedutaan ya. No wonder ya di desa ini jadinya terkenal namanya Desa Garuda. Garuda Iya. Village. Yang aslinya apa nama Pak Kudui, desanya? Desa Pak Kudui. Pak Kudui nama aslinya ya Sobat Ya. Bara. Tapi karena memang dari karya beliau, dari patung Garuda itu yang mendunia. Semua sekarang membuat patung Garuda dari ujung jalan. Iya benar ya, tadi kita waktu Bisa lihat. masuk itu sepanjang jalan itu Pak. Ya semua. Ada patung Garuda. Hidup dari Ya. patung Garuda. Ya. Jadi Amazing. saya senang hidup bersama ya dengan teman-teman. Tadinya semua susah, sekarang susah bekerja tapi yakin bisa beli beras kan. Betul. Ya dulu kan susah, tidak ada duit untuk beli kan. Iya. Sekarang kan susah kerja kan ada duit kan. Mungkin kita lihat ke dalam ya. Ya. Ya, saudara. Lengkapnya. Kita lihat ke dalam Yuk, ada Sobat apa aja. Bara. Saya Bisa diceritakan Niki untuk siapa Niki dibuat? ya pertama kita buat satu sedikit ada miss. Buat kedua lagi, yang buat kedua sudah terkirim ke Jakarta ke istana. Oh, sudah. Waktu Mungkin satu, Jokowi yang pesan Niki. ya ada satu yang sudah berangkat ke ini dalam rangka kelahiran Pancasila 1 Juni 2020. Ke ada Lili Kecap. Nah ini demokrasi katanya ya. Tapi yang di ke istana tidak begini gede. Beda. Yang ke istana ini ada 5 religi one nation. Oh, 5 religion, one nation. Ya, berarti ada 5 agama, satu lima agama. Pancasila. University ya. Mesti berbeda tapi satu di dalam Satu, bingkai Pancasila. Kan begitu kalau gitu. Nah, Mari kita lihat ke dalam. boleh, Museum. boleh. Ayolah Guys, kita lihat ke dalam. Ada museum ada, Jadi lumayan luas. Pak. nanti kita lihat ya. Nah, kalau di sini karena saya memang pematung ya. Terus saya membuat ini Pak Harto bersama
mungkin melihat saya kerja seperti yang satu, Bapak Taufik bersama Ibu Mega lihat-lihat saya. Jadi cerita keluarga saya, ini ya? ya Ibu Mega dan Pak Taufik waktu ulang tahun keberapa. Ada kesini ini Pak Arto sama Bu Tin. Itu Pak Arto mungkin. Waktu beliau menandatangani museum 2002. 2002. Jadi kalau ini waktu Pak Vladimir bersama saya di World Cultural Forum sudah masuk baru saya lihat. Vladimir Putin, Presiden Rusia. Ya bersama Pak Yudhoyono ada saya di sana. Sama Pak Arto ini Pak. Ya itu yang memberikan copyright bukan Pak Arto. Ini namanya Arpad Bog dari Jenewa. Dia memberikan Gedungnya Waipu. Oke. Beliau datang memberikan saya apa itu Waipo gitu. Tapi perintah Pak Ardo suka ya. Nanti kita ajak ke atas gitu sambil jalan. Ini luasnya berapa nih Pak Mani? Luasnya? Tidak luas gitu. Kurang lebih ya 40 ya. 40 hari. Ya kurang lebih segitu ya. Selalu nonton. Tidak pernah berubah. 40 hari sampai tapi kan di belakang tempat tidurnya. Iya. Ada homestay. Ada 4 kamar untuk. Ini kalau ini dijual ya Pak Mani? Ini ya belum laku ya, yang satu ini sudah. Oh ini sudah laku. Sudah milik orang. Berapa nih Pak? Kita jual 350, sudah kurang lebih 3 tahun yang lalu. Bahannya ini apa Pak? Kayu nangka. Kayu nangka? Ya. Pohon nangka itu? Pohon nangka ya. Kenapa apa harus memilih kayu nangka? Apa Nangka itu sebelum Bali dibanjirin jati dari luar Bali, nangka terhebat. Yang tidak bisa busuk berabad-abad. Wow. Contohnya menjadi tempat perlinggo, puro gitu Iya, kan iya. orang-orang. Kayu nangka. Jadi memang ciri khasnya Bapak sebagai pematung itu bahan utamanya di Kayu nangka, Kayu nangka. untuk reliefnya kayu jati. Oke. Reliefnya kan ada di sini. Iya, iya. Ya kalau ini namanya kayu Kamboja. Dari Bapak Wisnu Kayu Murti. Jepun. Bapak Wisnu Murti memberikan saya kayu. Jadi bentuk dari pohon itu nggak dirubah. Jadi mengikuti. Jadi ngukirnya itu ngikuti bentuk asli Kayu. dari kayu itu. Umpamanya merah ya merah. Ya. Wow. Nggak dilurusin. Jadi kayak sayap gitu. Proses pembuatannya berapa lama Pak? Karena kan Nah kalau ini lebih dari 2 tahun ya, kita 4-5 orang. Ini karena mengikuti bentuk kayu itu sendiri namanya modern art. Tetapi judulnya tradisional ya. Namanya apa namanya ini? ini ada ceritanya ya Ada. Pak? Ya? Ada. Ini apa ini? Cerita. Ini adalah apa namanya itu? Dari pewayangan. Dari pewayangan Kumbakarna ya. Kumbakarna. Perang dengan Garuda. Jadi yang sulit di sini ngikutin bentuk kayu, sekaligus membuat halusnya ke dalam. Oh Rahwana ya. Untuk warnanya Rahwana sendiri, sama Jatayu. Ya. untuk warnanya ada Finishing. tambahan. Finishing. Warnanya. Ini Kalau bentuk kan tidak berubah. Ya. Tapi untuk warna ini ya berarti ditambahin ya warna. Ya, warna Oke. setelah dihalusin baru ditambah Kayak permis begitu. Kayak namanya sekarang yang top adalah Mawilek. Mobil. Tapi sebelumnya kami pakai Sopolis Kiwi. Oke. Oh semir sepatu. Sepolis. Iya, sepatu ya tadinya. Di sini juga selain museum juga ada carving class. Jadi tamu ada belajar ya. tamu nginep bisa belajar ukir di sini. Kalau memang pas sebelum COVID ya 5 orang setiap hari. Setiap hari ada 5 orang. 5 orang, 2 orang. Tapi turis asing. Turis. Kalau saya biasanya bahasa Inggrisnya kurang, ngajarin orang-orang Indonesia. Ya. Kalau Anak, anak nyoman bisa bahasa Bahasa Inggris, Inggris, ya. ngajarin bahasa Inggris. Ngukir orang asing. Iya. Seperti ini contohnya satu lagi. Ini kan akarnya jati. Ini akarnya loh. Ini Jadi akar. bentuknya nggak berubah ya Tidak Pak ya? berubah. Ini pohonnya ini. jadi, akarnya juga jadi. Ya, ini namanya kalau rau, dan ada namanya Dewi bulan. Dewi Bulan. Ya.
filosofinya dari gerhana bulan yang gelap karena dimakan oleh Kalerau. Iya. Makanya duduk pemukul kentongan biar Iya. Kaleraunya tuh biar pergi, biar bulannya lagi terus. Asik. Jadi Penuh filosofi ya. Jadi tradisional maupun modern juga temanya tradisional. Nah ini yang paling jadi Icon. ikon itu adalah patung Garuda Wisnu. Garuda Wisnu, Sampai desa ini pun disebut Garuda Village. Garuda Village, ya. Karena Wisnu mengendarai Garuda. Garuda, dengan ada ular, ada empasnya ya. Seperti ini. Pas itu penyu. Ya penyu. Nah, Jadi ini ada- ceritanya, ini pilar saya pakai kain, disaputin dengan kain putih susu, namanya Barong Landung. Landung. Ya, Ada itu Barong Landung ceweknya, ini cowoknya, tapi kan ini Kancing Wi bersama Jaya Pangus. Oh ini. Ya, Ini adalah legenda akulturasi budaya Bali dengan Cina. Cina. Jadi Raja Jaya Pangus itu Raja Bali pertama kali menikah dengan putri dari Cina. Kancing Wi. Jadi kalau makanan itu fusion ya. Ya. Oke, tapi ini lebih ke culture. Culture. Iya. Dari sana lah kenapa di Bali ada uap kepeng, datangnya dari Cina. oke. Kita sampai sekarang pun setiap pacaran masih pakai uap kepeng. Yes. Ya. Karena akulturasi budaya ya. Karena ini pertama istrinya Bukan adalah orang Bali, ya. Betari Danu, lalu dimadu oleh Kancing Wi, lalu Betari Danu itu sedikit marah di madu, dipastu beliau menjadi Barong Landung. Jadinya ini adalah Kancing Wi-nya ini sama ini Raja Jaya Raja Pangus. Jangmusnya jadi ini Jaya Pangusnya gitu. Di Pastu itu dikutuk oleh Dewi Danau. Dewi Danau. Dewi Danau. Karena siapapun cewek tidak suka di madu. Di madu. Kalau madunya nyawan boleh. Iya. Madu nyawan itu apa? Madu dari lebah. Ani dari The real ini ya. Madu, honey. honey. Bukan madu dalam hal yang madu. Ya. Jadi di sini juga merupakan panggung untuk nari. Nah, Jadi Oke. penari datang dari sini, keluar dari sini ya. Nari. Narinya dari apa? Nari. menari apa saja. Kalau sebelum COVID ini menari apa saja di sini sudah Oh, makanya disiapin itu Makanya ya, di sana meja-meja itu ya. ada untuk buffet kalau mau ada gamelan, ada penari. Oke. Ada macam gamelan. Yang menggambar ini waktu saya syuting dulu itu bule. Bule yang menggambar itu bule, penarinya juga Orang bule. Amerika. Jadi mereka memang lagi belajar Iya. tradisional Iya. Bali ya. Kebetulan dia sudah sedikit bisa jadi agak bagus ya. Guru tari dia di Amerika, makanya dia bilang my feet is in America and my hands in Bali. Ah, oke. It's nice. Itu yang saya jaga karena tadi saya dapat kata banyak pembantu. Apalagi sumur saya banyak, Iya. yang lebih muda lebih banyak. Tapi yang dicari orang ini kadang-kadang siapa pembantunya, Betul. bukan asal dapat gitu. Jadi memang kan banyak ya, mungkin tadi saya sempat bilang bahwa pematung itu biasanya memang ada yang memang sekedar komersil. Ya itu dapat karya. Yes, betul. Ada juga yang seperti Bapak, ternyata sebelum membuat patung itu melakukan research atau penelitian. Harus ada hari baik Iya, lagi. Betul. Nah, ini ditambah Hari dengan baik, hari baik. tanggal apa, dan Iya. jam berapa dimulai. Untuk membangkitkan taksu itu adalah hari baik bagi Yes. saya. Jadi membuat satu patung ini itu memang harus dilihat selain research dan juga tanggal baiknya. Ya, riset, jangan asal buat, dan hari baik untuk selalu senang bekerja sampai selesai itu kan ada. Apalagi kalau hari baik untuk membuat barong. Yes. Saya tahu sekali itu. Namanya kalau kilang kilung itu barong itu cepat sakti kalau dibaca. Iya, iya. Saya senang. Wah, luar biasa pengalaman kita hari ini ya. Gak sengaja mampir ke rumah Pak Madiade. Dengan museumnya yang Museumnya lengkap. tetap dengan keramah-tamahannya luar Yes. biasa. Kita dapat hidangan nyoba kopi, ada Sama jajan barunya itu produksi sendiri, ya. homemade ya, Sobat Bara. Ya, Itu yang syukurlah di masa pandemi ini masih bisa jual ekspor patung. ada bisa hidup Bisa hidup. Dan mostly kemana tadi disebutnya? Ke Rusia. Rusia ada. Terus, Kalau raja-raja ubud paling banyak. Oh. Karena raja itu dasar beliau kan tradisi Betul. yang sudah membudaya. Saya juga membuat yang tradisi itu. luar Jadinya biasa. nyambung gitu. Pembeli saya tidak banyak dari turis. Banyak orang-orang Indonesia dan orang Bali, terutama raja-raja.
Berarti memang pasarnya domestik. Iya. Ketika ada yang dari luar negeri itu adalah Iya, bonus ya, Pak? saya senang. Luar biasa. Seperti ini, sebelum Indonesia merdeka kan ada kerajaan di Bali. Betul. Kerajaan itu adalah asal-usulnya tradisi Ya. di Bali. Ya. Apalagi kalau lihat ke belakang lagi di abad ke-18, Yes. di zaman Pukuturan, Putan Tular, Putan Nuwun semua itu kan, Ya. itu modalnya tradisi Bali. Ya. Didatangkan oleh tulis adalah kena tradisi. Nah, saya kebetulan dari kakek bapak juga pematung tradisi. Masih bisa beli beras walaupun pandemi. Luar biasa. Yang penting semangatnya ya Pak ya. Iya, itu. Oke Sobat Bara, thanks for the good place. And thanks for the good vibe. And thank God for the good karma. Bye.